Welcome to the world of hospitality and warmth with Brawijaya Hospital. Brawijaya Hospital Saharjo, proudly built to maximize the excellence service through heart center, minimal invasive surgery, oncology center, endoscopic center, pain clinic, and other medical specialist services. We are committed to give you the best quality services in every step of the way. We strive to deliver the most comprehensive, leading, modern, and qualified services driven by our collective mission, committed to the care and improvement of human life for better Indonesia. Our patients, our family. Brawijaya Hospital Saharjo. Welcome to the world of hospitality and Hai, selamat sore Sobat IC3. Senang sekali nih pada sore hari ini bisa bertemu bersama dengan Sobat IC3 yang ada di rumah ataupun dimanapun yang berada saat ini nih. Nah, pada sore hari yang berbahagia ini, IC3 bersama dengan Brawijaya Hospital Saharjo dan juga One Onco mengadakan talk show dengan topik deteksi dini risiko kanker payudara. Nah, pada sore hari ini, akan ada dua narasumber kita yang sangat menarik sekali nih. Yang pertama akan ada Dr. Bob Andinata, spesialis bedah konsultan onkologi, dan yang kedua adalah Dr. Fala Andinda yang akan sharing terkait pengalamannya selama menjalani terapi kanker. Nah, mungkin di sini Sobat IC sudah pada penasaran semua ya tentunya. Nah, saya mau share screen terkait dengan ketentuan pada acara sore hari ini. Ya, untuk ketentuan acaranya, peserta webinar diharap menonaktifkan mikrofon selama acaranya berlangsung, kecuali nanti diminta oleh panitia. Nanti mungkin kita akan ada sesi tanya-jawab, nanti ketika panitia mempersilahkan untuk bicara, baru bisa bicara atau mengaktifkan mikrofonnya. Nah, di sini platform yang digunakan adalah Zoom Conference, sehingga nanti jika ada Sobat IC3 yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya dapat dituliskan pada kolom chat. Dengan formatnya adalah nama penanya, spasi penanya yang dituju, spasi pertanyaannya apa. Ya. Oke, saya juga akan bacakan susunan acaranya pada sore hari ini. Jadi untuk susunan acaranya sendiri, nah tadi kita sudah simak bersama untuk video IC3 dan juga video dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan kita nanti setelah ini kita akan langsung masuk saja nih ke sesi talk show-nya, dan juga setelah itu kita akan diskusi bersama. Nanti yang mau tanya langsung ya bisa diketik pertanyaannya di kolom chat-nya. Oke, acara pada hari ini kolaborasi antara Brawijaya Hospital Saharjo dengan IC3 atau Indonesia Cancer Care Community dengan One Onco Kalbe Pharma sebagai bentuk kepedulian kami tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Brawijaya Hospital Saharjo adalah General Hospital, di mana ini merupakan juga rumah sakit non-COVID. Kemudian alat-alatnya ini canggih nih di rumah sakit Brawijaya Hospital.
Kemudian juga dilengkapi dengan dokter spesialis dan subspesialis yang lengkap dan kompeten di bidangnya. Nah, selain itu juga Brawijaya Hospital Saharjo ini juga termasuk Green Hospital dengan layanan unggulannya adalah Oncology Center, Heartology Center, Stroke Center, Trauma Center, Wound and Reconstruction Center. Nah, kemudian mungkin masih pada bertanya-tanya juga nih, siapa sih IC3 itu? Jadi IC3 di sini merupakan komunitas kanker yang lahir dari kepedulian para warrior, survivor, dan juga caregiver kanker. Nah, komunitas ini berdiri pada tanggal 27 Februari 2010, di mana IC3 ini sifatnya adalah sosial dan nirlaba, serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang peduli akan kanker. Nah, untuk teman-teman di sini jangan lupa untuk follow Instagramnya IC3 di @ic3.id atau @iccc.id itu. Kemudian satu lagi nih, One Onco Kalbe Pharma. Jadi untuk informasi terupdate seputar kanker, ini juga Sobat IC3 bisa langsung cek di websitenya oneonco.co.id dan juga bisa follow nih Instagramnya di @one.onco. Oke, nah nanti juga akan ada hadiah yang sangat menarik nih di akhir acara, jadi stay tune dari awal hingga akhir acara ya Sobat IC3. Oke, kita akan langsung masuk nih ke sesi talk show. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada Dr. Bob dan juga Dr. Fala. Selamat sore. Ya, sore. Sore Dr. Bob dan juga Dr. Fala. Suara saya jelas belum? Jelas Dok, jelas sekali. Hai Dr. Fala. Senang sekali nih kita bisa ketemu di sini, bisa saling bertatap muka ya, walaupun masih secara virtual. Oke. Gimana kabarnya Dr. Bob dan juga Dr. Fala? Baik. Ya, baik. Oke, saya mau langsung masuk nih Dok ke sesi tanya jawabnya, karena kan kita hari ini modelnya adalah talk show ya, berbeda dengan yang biasanya. Mungkin biasanya udah sering webinar dengan presentasi, sepertinya udah bosen nih kalau misalnya presentasi aja. Nah, makanya hari ini kita akan modelnya dalam bentuk talk show. Nah, tentunya Sobat ICT sudah tahu ya bahwa kanker payudara ini merupakan salah satu kanker dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia, di mana faktanya ini sekitar 50-80% kanker ini ditemukan pada stadium lanjut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan dalam melakukan deteksi dini dan kurangnya awareness terhadap kanker payudara. Nah, kurangnya awareness ini dan juga keterlambatan deteksi dini ini tantangan besar nih bagi wanita dan sebagian kecil pria, karena ternyata kanker payudara ini tidak hanya dialami oleh wanita, tapi ternyata pria juga bisa mengalaminya. Nah, lalu apa saja sih yang harus dilakukan oleh Sobat IC3 dan teman-teman agar bisa terhindar dari kanker payudara? Nah, simak terus talk show pada sore hari ini. Oke, kita tanya-tanya langsung nih kepada Dr. Bob dan juga Dr. Fala. Nah, Dr. Bob, saya mau tanya ke Dr. Bob terlebih dahulu. Sebenarnya kejadian kanker payudara kan memang sangat erat ya, Dok, kaitannya dengan wanita. Jadi ini mungkin kita kembali ke awal nih, definisinya atau yang dimaksud dengan kanker payudara ini apa sih Dok sebenarnya? Mungkin banyak yang belum tahu juga. Apa benar, tadi saya sudah sempat sebutkan sedikit ya, bahwa tidak hanya terjadi pada wanita, tapi juga terjadi pada pria. Apakah benar seperti itu? Kemudian tanda dan awal gejalanya seperti apa sih Dok kurang lebih? Silahkan Dr. Bob. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi, apa itu kanker? Ya. Kanker itu per definisi adalah pertumbuhan sel abnormal dalam hal ini di payudara, ya, yang tumbuhnya ngawur gitu ya, tidak dapat dikontrol tubuh dan terus menerus. Nah, beda dengan tumor jinak. Tumor jinak itu dia tumbuh juga, ya. Nah, tapi dia itu tumbuhnya relatif agak lama, ya. Dan bedanya itu dengan kanker, tumor jinak ini dia itu punya kapsul terlokalisir, tidak jalan-jalan, tidak jalan-jalan ke jaringan tubuh yang lain. Nah, jadi per definisi seperti itu. Jadi kanker ini
selain tadi dia tumbuhnya ngawur, nggak bisa kontrol tubuh, sering sekali dia menyebar, baik kalau di payudara itu ke jaringan sekitar payudara, dalam hal ini otot di belakang kelenjar payudara atau tulang di belakang kelenjar payudara, atau menyebar juga ke jaringan getah bening terdekat. Kelenjar getah bening terdekat itu di ketiak dan di leher bagian bawah, atau juga menyebar ke tempat yang jauh. Dalam hal ini yang paling sering menyebar adalah pertama di paru-paru, kedua di tulang, ketiga di hati, dan yang paling membahayakan itu di otak, di kepala. Ya, nah itu per definisi. Tadi pertanyaan kedua apa? Gejala ya? Iya, tanda dan gejalanya di awal seperti apa ya dok, kurang lebih? Ya, oke. Jadi gejala yang umumnya sering terjadi pada kanker payudara itu adalah benjolan yang menetap, biasanya 3 bulan menetap, tidak ada fase hilang. Kalau kista payudara, yaitu ada fase hilang, tergantung dengan fase menstruasi. Tapi kalau kanker payudara di awal itu dia tidak ada fase menghilang. Ya. Benjolan ini kecil dan rasanya tidak sakit, sehingga banyak pasien-pasien itu yang masa bodoh lah, masa ya peduli karena nggak sakit. Nah itu yang salah, ya. Nah itu yang sering terjadi. Tanda dan gejala lanjutan adalah jika benjolannya tambah besar, sudah kena ke kulit, kulitnya kemerahan, ya. Kemudian bisa sudah kemerahan, bisa timbul luka. Nah, itu udah masuk di stadium 3, ya. Nah, bahkan sudah ada penyebaran ke benjolan di ketiak, ya. Jadi kalau masih awal-awal hanya benjolan toh, kadang-kadang benjolannya suka jalan-jalan, gitu ya. Nah, kadang-kadang juga nggak ada benjolan, tapi keluar cairan dari puting, namanya nipple discharge. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang paling penting harus diwaspadai oleh seorang wanita. Jangan sampai ada benjolan tapi nggak hilang-hilang, misalnya sampai 1 tahun diemin aja. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi Maaf, kalau ada benjolan dengan udah ada luka, udah ada, halo, nggak putus-putus dokter suaranya. mungkin sinyalnya mungkin ya. Iya, agak putus-putus. Sekarang jelas nggak? Iya, jelas sih dok, jelas. Silahkan dilanjutkan. Jelas ya. Ya, jadi paling penting adalah kalau benjolannya kecil, kita sudah check up ya, sudah kontrol ke dokter. Jangan sampai tunggu sampai besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, oke, baik. Jadi jangan menunggu besar ya, Bi. Benjolan sekecil apapun, Sobat IC3 perlu langsung sadar dan langsung memeriksakan ke dokter. Karena kan kalau secara mungkin kita raba sendiri, kita tidak bisa tahu tuh apakah itu kista, apakah itu cancer, kita nggak tahu. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, tentunya kita harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui apakah itu benar kista ataupun cancer. Seperti itu ya dok ya, kurang lebih. Nah, mungkin lanjutan nih dok. Untuk ketika kita periksa ke dokter nih setelah merasakan benjolan, nah pemeriksaan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengetahui ini nih sebenarnya benjolan di dalam payudara saya ini apakah kista, apakah cancer, itu pemeriksaan apa ya dok biasa yang dilakukan? Halo, Iya, bisa dengar suara saya dok? jelas?
Kayaknya ada kendala masalah di sinyal, putus-putus ya? Iya, putus-putus, Dok. Ya, boleh mungkin perbaikin dulu, Iya, boleh oke. Ke ke Dokter Fala Dokter ya. Fala. Iya, Iya, oke. boleh Saya ya. lanjut ke Dokter Fala dulu sambil menunggu perbaikan sinyal dari Dokter Bob. Nah, mungkin mau mau tahu ceritanya Dokter Fala sedikit nih, Dok, terkait perjalanan dari Dokter Fala saat awal mulai berjuang nih melawan kanker payudara. Nah, kalau Dokter Fala sendiri bagaimana sih tanda dan gejala awal yang dialami? Tadi kan Dokter Bob sudah cerita tanda dan gejala secara umumnya. Kalau Dokter Fala sendiri awal mengetahuinya itu seperti apa sih, Dok? Dan ketika saat pertama kali mengetahui ada yang aneh itu, yang langsung Dokter Fala lakukan itu apa, Dok? Silahkan, Dok. Wow, dari IC3 ya? Iya, Dok. Betul, Dok. Oke. Sebenarnya kalau dari aku, pada prinsipnya adalah kalau kita berbicara mengenai keganasan dan tumor, gitu ya, dan benjolan dalam tubuh, yang paling penting adalah kita harus membuktikan bahwa tumor itu ganas sampai terbukti tidak. Gitu, itu udah yang paling penting, yang harus mindsetnya tuh kita harus kena banget di tubuh sendiri gitu. Jadi yang paling penting pertama adalah kenali dulu tubuh kita tuh kayak gimana sebenarnya bentuknya gitu. Banyak perempuan justru yang merasa bahwa tabu untuk memegang payudara mereka sendiri gitu. Itu juga salah satu permasalahan yang hadir di lapangan gitu, dimana mereka justru memang merasa bahwa ketika mereka menyentuh bagian tubuhnya itu dianggap sebagai mungkin hal yang terasa tidak nyaman bagi mereka, tapi memang sebenarnya itu harus dilakukan gitu. Nah, kenalilah tubuh yang paling normalnya kalian, sehingga ketika ada terjadi perubahan yang tampak ataupun perubahan yang terasa gitu, konsultasikan kepada dokter yang kompeten gitu. Ketika kita berhadapan kepada dokter yang kompeten, maka insya Allah itu akan terbukti. Ketika memang tidak ganas ya sudah, tapi ketika ganas maka kita akan dipegang oleh dokter yang memang ya kompeten lah di bidangnya gitu. Saya rasa dari situ gitu. Kalau gejala yang saya rasain sih sama semua gitu ya. Tadi dari dokter Bob jelasin gitu, dan pengalaman saya valid tentu gitu. Tapi kalau aku lebih suka untuk sharing secara umum kepada teman-teman gitu. Kalau sekarang mungkin webinar awam, bahwa kenali aja dulu tubuhnya. Kita harus paham bagaimana bentuk dan lekuk tubuh kita, dan ketika ada perubahan maka itu adalah salah satu red alert yang seharusnya kita mulai awas gitu. Kapan kita mulai ke dokter, kapan kita untuk put more attention into our body. Iya, jadi memang karena yang mengenali tubuh kita ya diri kita sendiri. Masa kita mau misalnya melakukan sadari setiap bulan, tapi bukan kita yang melakukan, agak aneh ya. Jadi ya memang benar teman-teman harus sadar, maksudnya mengetahui kira-kira aku tuh normalnya seperti apa. Jadi ketika ada yang aneh sekecil apapun ya bisa langsung sadar dan bisa langsung segera nih kita periksa ke dokter, seperti itu. Nih, balik lagi ke Dokter Bob. Bagaimana Dokter Bob? Apakah sudah bagus koneksinya, Dok? Ya, siap. Oh ya, sudah jauh lebih baik ya. Oke, Dok, tadi mau menyambung pertanyaan sebelumnya. Untuk mengetahui nih, Dok, bahwa adanya benjolan di payudara ini merupakan kanker atau bukan, ini apa sih, Dok, yang dilakukan, pemeriksaan apa yang dilakukan, Dok? Ya, jadi benjolan di payudara itu belum tentu semuanya keadaan yang abnormal, ya. Nah, terhitung dari keseluruhan benjolan atau abnormalitas di payudara, kanker payudara ini hanya menempati ruang kurang lebih 15%. Yang paling banyak itu adalah kista payudara, atau kita sebut kalau diagnosisnya FCD atau fibrokistik disease. Kista payudara ini mendominasi abnormalitas di payudara, biasanya terjadi di usia-usia kurang dari 30 tahun dan usia-usia 45 tahun ke atas sampai menopause. FCD ini sangat tergantung dari faktor hormon. Kita ketahui bahwa di bawah usia 30 tahun seorang itu mungkin hormonnya lagi tinggi-tingginya, sehingga ada benjolan datang nyeri,
Nah, itu biasanya saya sebut penyakit minta kawin karena biasanya belum kawin usia-usia segitu ya. Nah, jadi itu kista payudara. Dan atau di usia 45 tahun ke atas di mana orang wanita itu mau menjelang menopause. Jadi hormonnya lagi tinggi-tingginya juga karena mau habis produksinya. Ya. Nah, kalau kista payudara ini nggak perlu dikhawatirkan. Ya. Nah, angka kanker payudara pada kista payudara sangat-sangat kecil. Pada kista yang simple tercatat hanya 0%. Pada kista yang kompleks mungkin di bawah 5%. Jadi nggak usah takut kista payudara. Oke dok, ini Gambaran kista, ya gambaran silakan. kista, ya gambaran kista itu seperti gambaran balon isinya air. Nah, ya. Ruang kedua untuk abnormalitas payudara itu adalah tumor jinak. Ya, tumor jinak. Di mana tumor jinak ini umumnya sering terjadi di bawah 30 tahun. Jadi kalau tadi kista itu balon isinya air, tumor jinak ini seperti bakso halus, padat. Ya. Nah, yang ketiga baru kanker payudara. Gambarnya seperti bakso urat, ya seperti itu. Ini hanya asosiasi aja, Iya, ya. oke. Nah, tapi mungkin bisa dimengerti ya gambarannya seperti itu. Kalau ngelihat eh, balon isi air, bakso halus, atau bakso urat, itu butuh pengalaman dokter yang tinggi, ya. Tapi kalau pengalamannya agak kurang, kita meminta alat bantuan. Alat bantuan yang terbaik saat ini non-invasif ya, dan radiasinya tidak ada, itu adalah ultrasound. Ya. USG ya dok ya lebih terkenalnya. USG ya. Nah, tapi nggak boleh kita langsung ke USG dulu. Hmm. Makanya di dalam breast cancer ini selalu ada pertama sadari. Sadari itu adalah pemeriksaan oleh pasien sendiri. Yang kedua adalah sadanis, pemeriksaan oleh tenaga klinis. Yang ketiga baru pemeriksaan imaging, ya, USG dan atau mamografi. Jadi apa bedanya USG dan mamografi? Kalau mamografi itu dilakukan pada pasien usia 40 tahun ke atas, sedangkan kalau USG di semua usia. Nah, jadi itu yang membedakan. Ya, kalau dokternya belum berpengalaman, ya kan? Nah, dia butuh alat bantu. Kadang-kadang seperti saya juga suka ragu-ragu ini. Ini balon isi air atau bakso halus atau bakso Bakso urat. urat Iya. dalam pada benjolan yang kecil. Ingat, benjolan yang ukurannya 1 sampai 2 cm itu sulit dibedakan. Sehingga kita memang butuh bantuan alat imaging ya, alat radiologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kalau saya mau rangkum secara singkat, jadi ketika nanti setelah disadari ada benjolan gitu ya dok ya, kemudian melakukan pemeriksaan klinis nih ke tenaga kesehatan, ke dokter, kemudian Ya. kita lihat secara imagingnya melalui mamografi ataupun USG gitu ya dok ya. Betul. USG dan atau mamografi seperti itu ya dok kurang Iya. lebih. Iya. Oke, mungkin selain itu ya dok, kalau misalnya kan pada wanita angka kejadiannya ini cukup tinggi ya dok, sedangkan pada pria ini sebenarnya mungkin tidak sih dok untuk terjadi kanker payudara? Ya. Ini juga menarik ya antara pria dan wanita. Ya. Untuk screening dan deteksi dini itu hanya dilakukan pada wanita. Kita tidak melakukan pada pria, ya. Kecuali Jadi kanker payudara pada laki-laki ini dia ada faktor-faktor khusus. Ya. Angka kanker payudara pada laki-laki ini kecil, kurang dari 2% dari seluruh kanker payudara.
Terjadi pada laki-laki yang bagaimana? Yang biasanya terjadi, satu, laki-laki yang obesitas, ya. Yang kedua, laki-laki yang biasanya ada kelainan pada buah zakarnya atau skrotum, ya. Sehingga pada kanker payudara laki-laki kita juga sering memeriksakan ininya buah zakarnya, dilakukan USG, apakah ada tumor juga di buah zakarnya. Karena hormon testosteron itu bisa berubah dia menjadi estrogen, ya, di dalam tubuh laki-laki. Yang ketiga, ini pemakaian obat-obatan kortikosteroid atau obat-obatan hormonal, ya. Jadi hati-hati yang suaminya atau keluarganya menggunakan obat-obatan kuat, ya, itu bisa memacu timbulnya kanker payudara pada laki-laki. 3 hal ini nih yang biasa kita cari pada laki-laki, ya. Gejalanya sama, ya. Nah, treatmentnya sama, tapi kalau ada kanker payudara laki-laki, kanker payudara perempuan, ternyata yang lebih berat ini laki-laki, ya. Lebih ganas gitu ya dok kalau pada laki-laki berarti? Dia sama-sama ganas, ya, sama-sama stadium 2 gitu. Tapi ini yang cepat perburukan ini laki-laki. Sehingga kita pada laki-laki itu harus lebih agresif penanganannya pada yang perempuan. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Bob. Kurang lebih seperti itu jika terjadi pada laki-laki, maka yang dicek tidak hanya payudaranya, ternyata buah zakarnya juga dicek, kemudian akan lebih ganas atau lebih cepat parah gitu ya dok, memperburuk keadaan bagi yang pria jika memang mengalami kanker payudara. Nah, mungkin saya ingin ke Dokter Fala sebentar nih, ingin tanya-tanya ke Dokter Fala juga. Kalau Dokter Fala sendiri ketika mengalami kanker payudara, waktu pertama kali nih mengetahui atau didiagnosa oleh dokter bahwa ternyata mengalami kanker payudara, perasaannya seperti apa sih dok? Mungkin bisa di-sharingkan dengan teman-teman di sini. Kemudian yang dilakukan atau untuk mengatasi hal tersebut itu apa sih dok? Supaya tetap ya mungkin bisa lebih menerima gitu dok. Apa perasaannya? Aku bingung sama pertanyaannya. Enggak sih. Ya, ada perasaan lain nggak ya selain kaget ataupun sedih gitu? Kayaknya semua pasien pasti dua itu aja sih yang dominasinya gitu. Cuma yang membedakan adalah seberapa firm dia yakin bahwa dia ditangani oleh orang-orang yang tepat. Kan itu yang membedakan gitu ya. Ketika semua pasien pasti memiliki disturbance lah gitu. Ketika mereka terdiagnosa ada yang terguncang. Gitu. Tapi kan sekarang yang membedakan per pasien ini yang seharusnya yang kita perjuangkan gitu, bukan rasa yang sebenarnya saya rasain ketika awal, tapi semoga semua pasien yang terdiagnosa kanker mendapatkan perasaan yang sama seperti saya mendapatkan support yang sama, semuanya setara gitu loh. Artinya setiap pasien yang terdiagnosa bisa mendapatkan misalnya support dari keluarga yang benar gitu. Bagaimana cara menjadi caregiver yang mungkin tepat gitu ya. Bagaimana support teman-teman, bagaimana seharusnya kita memilih mungkin dokter yang tepatnya juga gitu, atau bagaimana cara kita memilih rumah sakit yang nyaman untuk kita nanti untuk melanjutkan terapi. Karena sebagai pasien tentu yang dipikirkan bukan hanya oh nih gue bisa hidup nggak ya ke depannya, tapi proses terapi dari cancer itu panjang gitu. Kalau cancer payudara itu sekitar at least 5 tahun kalau kita pakai hormonal gitu. Jadi prosesnya akan bumpy road. Nah, bumpy road ini diperlukan tempat mungkin yang nyaman juga untuk kita menyelesaikan terapinya, gitu. Jadi artinya menjadi pasien itu adalah bagasi yang berat sekali, gitu, dan bukan hanya tentang sedih ataupun kaget, tapi tentang bagaimana kita mengatur plan ke depan, karena ini out of the blue nih, gitu. It is one blink of eye. In one day saya tiba-tiba cancer. Gitu. Saya pagi-pagi masih lari dan sepeda, lalu tiba-tiba sore saya cancer. Itu kan
bukan hal yang diinginkan oleh semua orang dan pasti it's shocking gitu. Jadi kalau ditanya apa perasaannya, nggak mungkin ada yang jawab, oh saya biasa aja gitu. Itu nggak mungkin gitu. Jadi mungkin bisa dicari pertanyaan lain kalau ditanya pertanyaan adalah apa perasaannya. Tapi yang jelas harus dilakukan kepada pasien yang baru terdiagnosa adalah bagaimana kita bisa mencari sumber daya untuk bisa diterapi secara maksimal, dan kita harus bisa punya mindset bahwa medis is the best thing of choice gitu. Nggak usah kita mikir untuk gue mau nunggu dulu deh, gue mau tanya kerabat dulu, tanya mbah dulu, tanya eyang dulu, tanya tetangga dulu gitu. Karena itu terjadi di lapangan. Mereka yang menunda terapi, mereka yang ingin melanjutkan terapi di alternatif gitu. Itu yang seharusnya peran kita bersama untuk webinar awam gitu ya. Bahwa saya memberikan contoh ini loh the right track untuk menjadi seorang pasien gitu. Jadi ayo kita cari rumah sakit yang tepat, ayo kita cari dokter yang tepat, ayo kita pulihkan psikologis kita gitu ya. Kita cari literatur yang memang valid gitu untuk bisa menemani perjalanan kita yang si bumpy road ini. Ya. Oke, Dokter Fala, berarti sebenarnya ketika mengalami hal itu pun Dokter Fala tidak meleng ke kanan kiri ke alternatif lah, atau yang dibilang katanya ibu itu, katanya bapak itu, ke sini dulu, ke situ dulu, tapi kita benar-benar setelah tahu benar-benar langsung ke medis ya, karena itu yang the best choice gitu ya Dokter Fala untuk ya, mengatasi. Kebetulan karena saya dokter, saya dokter dan suami saya dokter gitu ya, jadi dan kebetulan saya berasal dari keluarga yang science based gitu, jadi saya tidak berpikir untuk selain science gitu, jadi evidence based medicine itu dikedepankan gitu kebetulan gitu, jadi saya nggak punya pilihan lain selain itu, ya udah diikutin aja pada dasarnya itu. Tapi ada beberapa challenge yang memang saya lakukan, artinya saya melihat oh ini loh terapi yang nanti akan saya jalani gitu. Saya mencari literaturnya, saya challenge untuk kenapa saya dikasih ini, kenapa harus diberikan ini gitu, dan itu adalah hak pasien. Iya betul. Jadi sekarang semakin menjadi pasien tuh juga harus kritis gitu ya Dok. Jadi jangan cuma mau terima begitu aja. Jadi kita harus tahu juga apa kira-kira yang diberikan kepada kita itu apa gitu ya Dok ya. Ya itu benar. Tapi pada dasarnya dokter itu kan sudah menjalani hal yang jauh lebih panjang ya, betul. Jadi mereka pasti jauh lebih kompeten dibanding pasiennya gitu. Ya, jadi betul. Yang intinya gini, untuk menjadi seorang pasien kanker yang tenang gitu ya, yang paling penting adalah kita punya semacam click of the first sight to the oncologist gitu, dan kepada lingkungan rumah sakitnya. Ketika itu kita udah bisa dapetin, maka ya insya Allah kedepannya lancar, karena cancer itu secara di atas kertas itu liar banget. Itu we never know that it will happen, or we never know it will recurrence or not gitu. Karena semua regimen yang akan dikasih setiap onkologis gitu ya, biasanya gitu, saya nggak akan bilang semua, tapi biasanya ya A, B, C, D, E itu aja gitu, kayak Pancasila gitu. Tapi yang membedakan adalah gimana kita bisa mendapatkan keklikan itu gitu. Jadi ya yang paling penting adalah ya ketika kita terdiagnosa, oh kita menjadi pasiennya, atau misalnya sahabat kita, kakak kita, adik kita gitu menjadi pasien, maka yang paling penting adalah kita harus mengarahkan mereka kepada tempat terapi yang tepat. Yes. Oke, itu pesan penting juga untuk Sobat IC3. Jadi ketika mungkin ada lingkungan sekitar kita yang mengalami cancer, tolong diarahkan ke arah yang tepat sehingga bisa cepat tertangani, dan juga tentunya semakin dini diketahui maka angka survivalnya juga lebih tinggi gitu ya, atau angka keselamatannya ya akan lebih tinggi seperti itu. Ini akan menyambung untuk Dokter Farah juga, pertanyaannya berarti apakah peran lingkungan kita itu dalam mendukung penderita dalam program terapi penyintas kanker itu sangat penting bagi seorang pasien? Oh iya, tentu gitu, karena yang namanya terdiagnosa cancer itu bukan cuma tentang pasien, tapi tentang seluruh yang ada di sekelilingnya gitu. Once become a cancer patient, whole family become ill gitu. Ya, semua terdampak gitu. Anak saya terdampak, suami saya terdampak, ayah ibu saya terdampak, keluarga besar saya terdampak, sahabat-sahabat saya terdampak gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin kanker dengan penyakit lain gitu. Ketika penyakit lain ya udah dia berdiri sendiri sebagai pasien. Tapi ketika kita terdiagnosa sebagai pasien kanker,
semuanya menjadi terdampak sebagai caregiver ataupun orang-orang yang turut sedih ataupun turut berempati kepada si pasien gitu. Jadi lingkungan merupakan salah satu yang faktor paling penting untuk bisa kita menghadapi, walaupun cancer adalah lonely battle kalau saya nyebutnya gitu, karena saya berjuang sendiri anyway gitu, saya kemo sendiri gitu, walaupun saya ditemenin tapi saya kemo sendiri, saya muntah-muntah sendiri, saya pegal-pegal sendiri gitu, it's a lonely battle. Namun itu peran semua gitu loh. Jadi nah mindset untuk menemani seorang pasien itu juga. Sorry Dokter Fala, ke-mute. Ya, udah belum? Sudah. Ya, jadi ya lingkungan sih penting dan sama-sama belajar gitu, karena ternyata untuk bisa maju bareng-bareng gitu, untuk bisa menemani seorang pasien, saya belajar juga bagaimana cara agar tidak menjadi beban. Caregiver juga belajar bagaimana untuk meluapkan emosi mereka, karena being caregiver is hard gitu. Mereka tidak sakit tapi mereka berat jalaninnya gitu kan. Iya. Tidak Mereka hanya pasien yang menderita ya dok, tapi seluruh keluarga juga merasakan beban yang sama. Iya, benar banget. Ya harus sama-sama belajar gitu. Nah, ya sulitnya adalah ketika kita menjadi pasien kanker, yaitu is a blink of eye. Oke, thank you banget sharingnya Dokter Fala. Oke, saya mau bacain pertanyaan yang sudah ada di kolom chat juga. Sebentar, ini pertanyaan untuk Dokter Bob. Boleh tolong di spotlight untuk Dokter Bob. Ini tadi menyambung dari pertanyaan yang kanker payudara pada pria, Dok. Dari nama penanya Pak Joey Ayes dari Surabaya. Nah, ini tadi berapa persen kemungkinan kanker payudara pada pria jika ada faktor genetik di kedua belah pihak dari keluarga orang tua? Ini dok, hubungannya dengan keturunan ya dok. Jadi apakah keturunan itu sangat berpengaruh terhadap kalau orang tuanya terkena kanker payudara atau terkena kanker, apakah anaknya ini berpotensi juga untuk terkena kanker lebih besar seperti itu dok? Silahkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada keturunan familial breast cancer di keluarga, yang ditanyakan adalah laki-laki keturunannya berapa persen gitu, ya, yang terjadi berapa persen kemungkinannya, iya, berapa persen kemungkinannya ketika misalnya Bapak B ini ibu dan ayah dan ibunya ini menderita kanker, ya. Jadi di beberapa penelitian itu jarang dilakukan. Biasanya familial breast cancer itu mereka melihat anak perempuannya, bukan anak laki-lakinya, ya. Jadi itu kan bagian dari screening familial breast cancer itu kembali bahwa screening itu hanya pada wanita untuk breast cancer. Pada laki-laki tidak ada program screening, ya, baik screening pencegahan sekunder maupun pencegahan primer. Pencegahan sekunder ini sadanis, pencegahan primer itu tes genetik dengan BRCA1, BRCA2, ya. Nah, pada kanker payudara laki-laki itu jika sudah ada benjolan, sedangkan kalau perempuan tidak ada benjolan, dia juga harus memeriksakan diri ke dokter. Ya, itu bedanya. Ya, nah, perempuan yang faktor resikonya lebih tinggi harus lebih aktif kembali memeriksakan dirinya, walaupun belum ada benjolan. Sedangkan kalau laki-laki nggak perlu, ya, baru ada benjolan, baru diperiksa, baru data. Ya, benjolan misalnya 3 bulan nih ada benjolan di dada, gitu, payudara laki-laki, misalnya gitu kan. Nah, baru dia melakukan pemeriksaan. Atau ada kelainan namanya ginekomastia. Ya, ginekomastia itu adalah suatu kelainan terkait genetik, ya, mana payudara laki-lakinya itu besar, ya. Nah, itu
boleh memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah dia terkena kanker payudara atau tidak. Kan? Kemudian untuk pembesaran payudara itu apakah bisa disebabkan juga misalnya konsumsi steroid, suplemen untuk gym dapat membuat Ya. resiko kanker? Ini masih dari Pak Joy juga pertanyaannya. Itu yang saya sampaikan tadi, ada faktor resiko, ya. Pertama adalah obesitas, yang kedua adalah ada kelainan pada skrotum atau buah zakar, tiga adalah penggunaan kortikosteroid atau obat-obatan hormonal jangka panjang. Yang keempat adanya ginekosmastia. Keempat hal ini bisa menimbulkan kanker payudara pada pria. Oke. Tapi kalau ada misalnya obesitas gitu ya, datang ke dokter untuk periksa payudara bagaimana, itu nggak perlu, ya. Oke, pada pria ya dok ya? Pada pria, jadi nggak ada seperti itu, karena angkanya hanya 2%, ya, kanker payudara pada pria ini. Jadi nggak perlu misalnya obesitas langsung ke dokter untuk periksa payudara, malah lebih banyak kalau obesitas ya penyakit-penyakit seperti jantung, ya. Nah, itu sebenarnya, ya. Jadi tidak ada screening pada pria. Ya, baik. Oke, tadi untuk seperti itu ya, semoga menjawab untuk Pak Joy. Saya ingin menyambung kembali dok tadi terkait dokter sempat mention BRCA1 dan BRCA2. Jika memang ada faktor keturunan, sebenarnya BRCA1 dan BRCA2 itu apa sih dok, dan diperiksanya itu kapan? Jadi dalam kanker payudara itu ada dua bagian besar di kanker payudara. Satu, sporadik breast cancer, di mana kanker payudara yang didapat pada seorang wanita itu nggak tahu penyebabnya apa. Dan yang kedua adalah familial atau genetic breast cancer. Sporadic breast cancer ini tercatat 80% sampai 85%, dan familial breast cancer ini tercatat 15% maksimal di 20%, ya, dari seluruh kanker payudara. Kalau sporadik karena kita nggak tahu, makanya dianjurkan wanita itu untuk selalu screening dan deteksi dini. Sedangkan untuk yang familial breast cancer, nah ini ada riwayat keluarga, ya. Yang paling jelas adalah riwayat keluarga first generation, jadi generasi pertama, ibu kandung atau kakak atau adik kandung yang ada kanker payudaranya. Jadi di lain itu ada kecenderungan kanker payudara yang khusus bisa diturunkan juga, atau familial breast cancer juga, misalnya kanker payudara di usia muda, ya, biasanya terjadi perubahan mutasi dari gen BRCA1 atau 2, atau bapaknya kanker payudara pada laki-laki, bisa saja anak perempuannya terkena kanker payudara tadi familial, atau suatu subtype yang triple negatif bisa, atau kanker payudara bilateral, misalnya ibu kandungnya kanker payudara bilateral, bisa-bisa diturunkan ke anak. Nah, tapi itu bentuknya masih penelitian kan. Nah, yang pastinya si penderita ini yang laki-laki triple negatif usia muda, ya, itu kita cek apakah ada mutasi BRCA di kanker payudara tersebut. Dicek, nanti dilihat apakah ada mutasi atau tidak. Seandainya ada mutasi, kita lakukan pencegahan atau perlindungan untuk anaknya yang perempuan. Nah, nanti anaknya juga bisa dicek, ya kan, darahnya, apakah mengandung mutasi atau tidak juga, ya, mutasi BRCA atau tidak.
Nah, jadi BRCA itu adalah suatu gen di dalam tubuh kita, ya, di mana kalau terjadi ada mutasi dari gen tersebut, bisa terindikasi di kemudian hari terjadinya kanker payudara yang familial. Sangat menjawab sekali Dokter Bob atas paparnya terkait BRCA. Jadi ketika BRCA-nya ini positif, ini kemungkinan diturunkannya ini besar gitu ya Dok ya terhadap anaknya seperti Anaknya. itu. Dan saat ini juga pemeriksaan BRCA juga sudah bisa dilakukan di Indonesia seperti itu. Mungkin sekedar tambahan informasi juga. Ini saya akan membacakan pertanyaan lagi dari kolom chat dari Ibu Widya Kumalasari itu kepada Dokter Bob. Dok, maaf saya sudah dioperasi di 2020 dan sudah di kemo 6 kali. Tapi kenapa ya dok, kanker saya masih berkembang terus? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Siapa tadi, Ibu? Ibu Widya Kumalasari. Ibu Widya Kumalasari. Ya. Jadi kesembuhan atau kekambuhan itu sangat tergantung dengan pertama stadium pada awal didiagnosis, yang kedua subtype, sifat atau karakteristik dari sel kankernya. Ya, kalau misalnya dia stadiumnya 1, ya, subtype-nya subtype ini saya ceritakan itu ada beberapa level. Level paling ringan itu, ya, adalah luminal A namanya. Level yang paling sulit diatur itu triple negatif namanya. Ya, jadi kalau kita lihat di IHK itu negatif, 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 negatif. Sedangkan kalau misalnya yang luminal A itu kalau lihat di IHK itu imunohistokimia itu positif, positif besar, bawahnya negatif, negatif. Jadi yang luminal A mudah diatur, mudah dikontrol, sedangkan yang triple negatif sulit dikontrol. Yang triple negatif karena badung, ya, udah diajarin, bisa kalau anak kecil kan, anak kecil yang badung itu kan dinasihatin, besok-besoknya bandel lagi, nakal lagi. Seperti juga kanker. Nah, jadi setiap kanker pada individu wanita itu dia berbeda-beda, ya. Kita ngobatinnya juga dilihat sifat stadium dan sifatnya, jadi nggak sama ini setiap pasien-pasien ini, ya. Jadi setiap pasien walaupun stadiumnya sama belum tentu pengobatannya sama. Misalnya satu lagi ada usia. Jadi usianya misalnya sama-sama usia sama-sama stadiumnya sama-sama tadi apa subtype-nya, tapi yang satu usianya 30 tahun, yang satu lagi usianya 60 tahun, itu beda lagi pengobatannya. Ya, jadi mungkin stadiumnya ibu tadi mungkin dia udah mungkin stadiumnya lebih lanjut, ya, dan ditambah mungkin juga sifat karakteristik kansernya juga yang bandel. Jadi begitu udah diobatin, kambuh lagi. Jadi itu memang challenge ya, tantangan bagi seorang dokter bedah onkologi dalam hal ini, bagaimana biar pengobatan itu bisa berhasil dengan baik. Nah, tapi makanya saya sih sangat berharap pasien-pasien itu datang jangan stadium yang lanjut lah. Susah ya. Jadi pengobatannya banyak, lama, lebih sulit juga ya, ya, juga besar, betul. Juga. Maka dari itu ketika di awal-awal mungkin ketika merasa ada yang tidak normal pada tubuhnya pada sobat Estri misalnya gitu ya, ada keanehan sedikit, ada ketidaknormalan tadi seperti juga sudah diceritakan oleh Dokter Fala, karena kita harus rutin ya mengetahui normalnya tubuh kita seperti apa. Jadi ketika ada yang aneh sedikit tuh kita langsung sadar dan langsung kita segera lakukan deteksi dini ya, sadari, kemudian
ke klinis ya, pemeriksaan secara klinis, kemudian juga dengan imaging tadi, dengan USG dan atau mamografi seperti itu. Jadi kita menekankan lagi nih bahwa deteksi dini yuk, kita melakukan deteksi dini secara rutin. Kalau untuk wanita kan biasanya sadari setiap bulan ya dok. Nah biasanya tuh kalau sadari aturannya tuh seperti apa sih dok kalau yang benar nih untuk Ya, sadari? sebelum masuk ke jawaban itu, saya ingin menjelaskan dulu apa sih bedanya screening dan deteksi dini. Oke. Ya, screening itu dilakukan pada orang yang sehat yang tidak bergejala. Sedangkan deteksi dini, pemeriksaan dilakukan pada orang yang bergejala. Ya. Contoh begini, pada usia di bawah 20 tahun, seorang wanita nggak ada benjolan, perlu nggak screening? Perlu. Ya. Jadi cukup 1 kali aja dari dia mens sampai usia 20 tahun. Itu namanya screening. Tiba-tiba dia belum cek nih, usia 18 tahun, 19 tahun belum cek, tiba-tiba ada benjolan di payudaranya, ya kan? Dia nggak screening kan, nah, dia datang ke dokter, itu namanya deteksi Ini dini. deteksi dini, ya oke, Ya, jelas. jelas ya. Nah, nanti si dokter akan ngecek benjolan itu apakah normal atau abnormal. Nah, jadi belum tentu datang ke dokter itu selalu dibilang itu kanker, itu kanker, itu kanker. Jadi nggak usah takut. Ya. Nah, nanti dokter akan menentukan, oh ini suatu hal yang normal. Ya. Sering wanita datang usia 14 tahun, payudaranya ada benjolan. Pas saya cek ternyata memang karena payudaranya tumbuh. Masih Ya. masa pertumbuhan ya dok? Iya, takut kan orang Iya. tuanya datang gitu kan, Mm-mm. kok besar nih payudaranya? Saya lihat, ya ini namanya Masa normal, pertumbuhan masa memang. pertumbuhan, ya kan? Ya sudah mulai inilah istilahnya ya, dewasa gitu ya, Ya udah mulai pubertas ya dok dewasa. ya. Tapi hal-hal tersebut yang membuat apa namanya orang khawatir, terutama orang tua. Ya, nah sehingga dibutuhkanlah seorang dokter untuk meyakinkan bahwa bahwa deteksi dini ini suatu hal yang normal atau abnormal. Ya, nah pada usia-usia yang produktif diperlukan nggak selalu pasien datang itu untuk melakukan deteksi dini ke dokter, ya kan? Samping mungkin biayanya besar, waktunya nggak ada, maka dikeluarkanlah suatu program sadari, ya, di mana program sadari ini dicetuskan karena kasus kanker payudara itu tinggi sekali. Berdasarkan data Globoken yang terbaru tahun 2020, ya, kanker payudara di Indonesia itu tercatat 16% dari seluruh kanker. Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu gitu kasus barunya. Kalau kita hitung-hitung berdasarkan waktu, ternyata dalam tempo 8 menit itu didiagnosis satu pasien kanker payudara. Jadi kalau kita di sini udah bicara ini udah hampir 1 jam, bagi 8 aja. udah berapa kasus Iya. baru kanker payudara. Sehingga dicetuskan program sadari, ya kan? Nah, program sadari itu ya mungkin ICC udah ada videonya atau sudah ada tadi awal-awal saya lihat, ya kan? Sadari itu memeriksakan payudara di hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi untuk menilai apakah ada benjolan-benjolan yang abnormal yang ada pada payudara, ya. Kalau misalnya bulan ini abnormal, dicek bulan depan, nggak usah takut. Kadang-kadang dia hilang. Tapi kalau dia bertahan 2 bulan, ya, misalnya masih masih sibuk, oke, tambah satu lagi bulan ketiga, dia udah stop. Jangan nunggu 4, 5, 6, 7, ya. 3 masih ada, segera datang kontrol ke dokter. Ada apa ini benjolan ini? Ya, jadi butuh sadari. Nah, kenapa ada sadanis, periksa payudara klinis? Ternyata
orang-orang awam atau masyarakat ini bisa memeriksakan payudaranya itu di benjolan-benjolan ukuran 2 cm. Ya, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang bisa meraba benjolan kurang dari 2 cm. 1 cm misalnya. Ya. Jadi karena seperti dokter seperti saya sudah sering tahu, ya kan, benjolan yang kecil pun bisa kita raba, sehingga perlulah sadanis dalam hal ini, ya. Nah, kadang-kadang ada benjolan yang lebih kecil dari 1 cm, nggak keraba sama tangan dokter, bahkan dia butuh USG atau Mamografi tadi, mamografi betul. seperti itu, ya. Jadi penapisannya itu terus, ya, dari yang 2 cm, 1 cm, sama di bawah 1 cm. Sehingga kalau diharapkan dengan program penapisan-penapisan ini, kita bisa ketemu kanker-kanker payudara stadium 0 atau stadium 1. Kalau stadium 1, angka survivalnya, saya belum dapat data, saya masih kumpulkan data itu. Itu di atas 90%, bahkan 95% kesembuhannya. Ya, stadium 0, stadium 0 itu biasanya dia ketemu pada saat screening. Jadi misalnya screening, medical check up tiap tahun gitu di USG, atau dapat kurang lebih setengah senti, diambil, oh kanker, nah itu stadium 0. Ya, itu 99% saya bisa jawab. Angka kurabilitas. Jadi dengan melalui program-program screening pencegahan ini, kita berharap Indonesia ke depannya cukup di stadium 0, stadium 1. Maka oke, angka kanker tinggi, tapi angka morbiditas bisa kita tekan. Kita bisa lihat di angka morbiditas breast cancer itu nomor 2 setelah paru. Ya kan? Iya, Karena betul. apa? Karena datangnya udah stadium 3, stadium 4. Ya, jadi jangan takut kanker payudara. Stadium 0, 1 itu sembuhnya tinggi, ya. 2, sembuhnya juga tinggi, tapi memang agak angkanya udah turun. Ya. Jangan sampai masuk ke stadium 3, 4. Ya. Tapi walaupun dapat stadium 3, 4, jangan takut juga. Ya, tetap kanker payudara itu bisa disembuhkan. Ya, tidak ada kata terlambat. Pokoknya ketika segera ke dokter lah ya kalau misalnya merasakan ada yang aneh atau yang tidak biasa. Ini mungkin saya boleh nih mau tanya-tanya lagi ke Dokter Fala. Mau tanya lagi, Dok. Ini ada yang bertanya dari Bu Ina, Dokter Fala, ketika pertama kali didiagnosa kanker ini apakah sempat mengalami fase denial? Ini sering dibicarakan di dalam isu mental health gitu ya. Sempat nggak sih mengalami fase denial di saat itu tadi di awal diagnosa? Kemudian apa sih yang dokter lakukan nih untuk kembali bersemangat? Kalau tadi kan mungkin karena dukungan dari sekitar ya, mungkin ada hal lainnya, Dok. Apa yang dilakukan oleh dokter secara personal gitu, silahkan. Kayaknya kalau denial pasti semua orang ada lah, karena kan dia adalah di 5 stage of grieving itu kan, itu ada selalu 5 stage itu kan gitu ya, dari mulai denial sampai dia acceptance gitu. Dan perjalanan orang pasti beda-beda. Ya mungkin kalau saya denialnya kayak enggak lah gitu, tapi kayak ya udah mau gimana, orang hasil USG-nya jelas gitu kan, tegak dari hari pertama, jadi ya mau denial kayak apa lagi gitu. Jadi enggak, kayaknya bukan denial yang sampai gimana banget, cuma yang namanya grieving pasti melewati si 5 fase itu sampai akhirnya kita bisa radical acceptance gitu, atau menerima tanpa tapi apa yang sedang kita jalani. Tapi ya pada prosesnya sebenarnya saya nggak sulit lah gitu untuk dari oke, cancer sampai ya udah mau gimana. Gitu. Ya, karena mungkin knowledge-nya juga sudah cukup banyak karena sebagai dokter juga ya, Dok. Jadi jauh lebih bisa menerima gitu ya, Dok ya, dan bisa langsung aku harus langsung ke sini gitu kan ya, Dok. Mungkin itu privilege utamanya adalah ilmu yang bermanfaat kali ya gitu, karena satu itu, dua ya mungkin juga adalah akses ke tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang memadai gitu.
yang ketiga adalah keluarga yang tidak ribet gitu, bahwa ya udah kalau emang ada harus medis ya medis iris gitu. Jadi mereka nggak yang tarik-tarikan, cobain aja dulu si alternatif ini, karena banyak juga loh terjadi kejadian di masyarakat mereka sebenarnya terdeteksi di stadium dini tapi mereka datang lagi udah lanjut karena mereka memutuskan Mampir untuk dulu. ke tempat lain dulu gitu. Iya, Ya betul. saya tidak mengalami hal-hal tersebut gitu. Cuma kan dari Yayasan Kanker gitu ya, dari saya sebagai mungkin driver gitu dari tenaga kesehatan gitu, kita kan mengadvokasi orang-orang yang jangan sampai datang dengan stadium lanjut gitu, karena kalau yang namanya stadium dini kita nggak bisa cegah. Cancer kan nggak mau nyegahnya dengan cara apa gitu, ini mutasi genetik, ini urusan hormonal, dan ini just a bad luck gitu. Jadi kayak Russian roulette aja gitu ya, tiba-tiba datangnya ke saya juga nggak tahu kenapa, atau saya juga ibu sehat, saya udah olahraga, saya udah makan sehat gitu, dan tetap cancer, ya udah, terus mau gimana kan gitu. Ya, saya lihat nih Instagramnya Dok Fala, rajin sepedaan ya Dok ya. Tapi kan yang bisa kita lakukan sebagai mungkin warga negara, sebagai tenaga kesehatan, sebagai yayasan yang berkontribusi di Indonesia adalah kita mencegah supaya kita meringankan beban tenaga kesehatan, supaya yang datang ini adalah kasus-kasus ringan dulu. Apalagi kasus kanker payudara itu tumornya palpable gitu loh, bisa dipegang, bisa dilihat, terasa bisa diraba gitu ya. Gitu, dan tingkat dari remisinya pun juga sangat tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan ya qadarullah gitu loh. Ya mungkin Allah menyuruh saya untuk menjadi mungkin agent of change supaya teman-teman yang jangan sampai, tapi yang belum kena cancer paham bahwa setiap tubuh itu setiap ada perubahan ya konsulin aja gitu kan, dokter belajar dan untuk menerima pasien ya gitu. Jadi jangan sampai takut untuk terinvalidasi gitu loh perasaannya ketika datang, dan kalau emang keluar karena nggak ada apa-apa ya bagus, tapi kalau keluar dengan apa-apa kita bisa cepat untuk bisa menyelesaikannya. Yes, betul sekali. Karena sebenarnya kita juga nggak bisa memprediksi ya ini akan kena ke siapa, karena semua orang sebenarnya bisa jadi ada potensi untuk terkena atau memiliki risiko terkena kanker nih. Jadi ya dari diri kita itu sendiri harus itu tadi, harus mengetahui diri kita ketika normal, dan ketika rajin screening sih, lebih baik kita rajin screening, ataupun ketika merasakan keanehan sedikit ada benjolan, kita lakukan deteksi dini itu tadi, seperti itu ya Dok ya. Saya boleh nambahkan ya? Oh, silahkan Dokter Bob. Ini Mbak Fala ini pasien saya yang paling hebat ini. Boleh Dok, saling sharing Dok. Iya, dia nggak inilah, nggak beban apa segala gitu ya. Dia cuman pusing, pertanyaannya gini, Dok kapan saya bisa sepedaan ya? Kapan saya bisa olahraga ya? Itu mulai yang ditanya. Penyakitnya sendiri dia sama sekali nggak bingung gitu ya. Gitu ya. Yang penting happy ya Dok ya, jangan dibawa stres gitu ya. Selama sakit juga saya pikir udah sepedaan terus ini, sama olahraga terus. Saya lihat Instagramnya Dok Fala juga isinya sepedaan, yoga, rajin olahraga gitu ya, tiap hari olahraga rutin sekali. Katanya nggak boleh katanya, tapi udahlah mau gimana. Mungkin menyambung nih terkait dengan olahraga. Nah sebenarnya pasien kanker ini boleh olahraga nggak sih Dok, Dokter Bob? Ya, jadi kita lihat dulu, karena pasien kanker ini kan ada di operasi ya, operasi misalnya di payudara kiri misalnya, ya. Nah, di payudara kiri operasinya itu nanti ada namanya diseksi aksila. Diseksi aksila itu di mana kelenjar getah bening di ketiaknya itu dibersihkan. Nah, jadi di samping kelenjar getah bening itu ada pembuluh darah vena yang mengalirkan darah dari lengan ke jantung. Itu satu-satunya dan itu utama. Kalau dia olahraga, yang dipastikan adalah lengan sisi kiri itu jangan mendapatkan stresor yang berat. Ya, misalnya beban yang berat di sisi kiri, karena nanti dia bisa bengkak. Kalau dia bengkak, ya itu sangat sulit untuk kembali kembali bekaknya hilang.
Jadi olahraga sebenarnya di situ yang kita takutkan, ya. Kalau sepedaan nggak apa-apa karena Kakinya gerak, yang gerak. ya geraknya di bawah nggak ada masalah. Nah, jadi memang di sini harus sering berkonsultasi dengan dokter, ya. Atau misalnya gini, kan ini lagi dalam program kemoterapi, kemoterapi kan mual, pusing, ya. Oh, iya apa namanya, baru kemo sekarang, besoknya boleh lari nggak? Jangan lah, ya nanti kalau lagi pusing-pusing gitu lari bisa berbahaya. Atau misalnya dia olahraga apa sepeda di jalan raya kan pusing-pusing kayak gitu Malah berbahaya. jatuh ya dok, malah lebih bahaya lagi Ya, ya. jadi dipastikan dulu efek kemoterapinya ini hilang. Biasanya kalau kemoterapi itu setiap pasien beda-beda, tapi umumnya seminggu sih, seminggu setelah kemoterapi itu biasanya efek akibat kemoterapi itu akan hilang. Jadi Ya, sebenarnya olahraga itu bisa dikondisikan ya dengan program-program treatment yang dijalankan oleh seorang pasien. Pada dasarnya olahraga itu sangat bagus, tapi harus disesuaikan dengan treatment yang dilakukan. ya, jadi untuk yang pasien kanker mungkin konsultasi terlebih dahulu lah dengan dokternya masing-masing sehingga mengetahui kondisi masing-masing kira-kira olahraga apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai nanti berlebihan olahraganya malah memberikan efek lain yang berbeda nih seperti itu. Oke, saya mau tanya lanjut lagi dari pertanyaan dari Bu Mawadah Bella. Dokter Bob, apakah ketika terdiagnosa kanker ini pasiennya ini masih bisa hamil, dok? Oh iya, pertanyaan bagus sekali ya. Eh, saya 2 tahun yang lalu itu membuat buku ya. Bukunya ini nih dia. Mungkin Mbak Fala udah dapat buku saya ya, yang kanker payudaraku selamat tinggal ya. Ya, di dalam buku itu ada suatu chapter, jadi kisah-kisah pasien-pasien yang sembuh dari kanker payudara ada 14 pasien, jenis pasien. Ada pasien yang muda, ada pasien yang tua, ada pasien yang pakai herbal-herbalan dulu, pakai alternatif dulu, ada pasien yang obesitas beratnya 120 kalau nggak salah. Ada pasien laki-laki ya, dan ada pasien yang hamil pada saat didiagnosis kanker payudara. Ya, semuanya sembuh. Ya, nah jadi kehamilan pada kanker payudara itu dia memperberat sel kankernya. Ya, jadi kalau misalnya pasien kanker payudara hamil, ini memperberat. Ya, Memperparah gitu ya, dok, berarti? ya, sehingga kita harus punya strategi apa, bagaimana caranya kita harus menyelamatkan 2 nyawa. Ya. Nah, pasien saya yang ini dia udah keliling Jakarta, semuanya bilang mohon digugurkan kandungannya, mohon digugurkan kandungannya. Pas ke saya bilang kita usaha selamatkan 2 nyawa. Akhirnya dia berobat ya. Dan pasien ini nggak mampu ya, dia berobat pakai BPJS. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita angkat dulu kankernya. Kebetulan saat itu dia datang pas di stadium 2 besarnya ukurannya sebenarnya. Kalau dia datang mungkin mundur Stadium yang lebih sebulan, lanjut ya. udah masuk stadium 3. Jadi pas banget stadium 2 langsung di mastektomi, diangkat, payudaranya dibersihkan, KGB aksilanya stop, kita observasi. Karena pemberian kemoterapi atau hormon terapi kontraindikasi mutlak dan relatif pada pasien ini. Hormonal terapi kontraindikasi mutlak, nggak boleh sama sekali. Ya. Kemoterapi, nah ini ada eh, kalau trimester pertama sama sekali nggak boleh, karena trimester pertama apa? Masih. Fase pembentukan organogenesis ya, organ janin, jadi nggak boleh. Nah, trimester kedua, ketiga ada beberapa literatur yang masih menyatakan boleh pemberian kemoterapi.
Tapi sepanjang pengalaman saya pasien kanker payudara dan kehamilan itu udah ada 4 orang. Ya, sebenarnya 4-4-nya selamat, tapi ada yang terakhir ini satu meninggal karena COVID. Nah, tapi saya cerita yang ini dulu. Jadi pasien ini habis dioperasi. Freeze ya Dokter Bob. Halo. Halo.